Hai teman-teman, how are you? I hope you all is fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-102 kali ini kita membicarakan tetap conjunction, iya, tapi cuma satu kata penghubung, conjunction. Cuma satu, yes. Ya, tapi yang satu ini butuh penjelasan lebih banyak, lebih lanjut. Nah, bisa menghubungkan subjek, menghubungkan objek, yaitu kita akan bicara tentang both, bla bla bla, and bla bla bla, yaitu kedua-duanya, apa dan apa. Ya, nanti teman-teman tahu, oh jadi kalau pakai both and ini caranya begini. Yes, teman-teman ya. Nah, seperti biasa, semoga Yonggi English School akan memberi inspirasi ke teman-teman, membuat teman-teman berpikir apa yang mungkin belum pernah dipikirkan sebelumnya. Dan untuk itu jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, dan share ke teman lain jika dirasa perlu, atau bisa memberi masukan atau bertanya lagi kepada saya di bagian komen. Tapi kalau ingin lebih cepat, langsung aja ke WA saya 081 654 52502. My friends, please get ready. We will talk about both and. Video ke-102. Joining with, yes, alias conjunction, kata penghubung. Tapi ini part 5. Ya, part 5 ini kita bicara tentang both titik-titik and titik-titik. Ya, nah ini artinya adalah kedua-duanya. Ya, bla 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 dan bla 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 gitu. Ya, ini cuman satu kata penghubung teman-teman, yaitu nomor 51. Ya. Pada bagian yang lalu kita selesai sampai 41 sampai 50 kan, part 4 bagian 4 nih. Nah, kelima ini cuma satu ya, yes ya, yaitu both titik-titik and titik-titik. Artinya kedua-duanya, yaitu titik-titik dan titik-titik. Nah, kata kerjanya, lah itu hati-hati teman ya. Kata kerjanya selalu bentuk jamak ya. Maksudnya jamak itu kan kata benda toh mestinya. Ya, sebentar ya. Kata kerja ini yang dimaksud bentuk jamak ini bukan she, he, it. Ya. You know, she dia laki, dia perempuan, he dia laki, it dia barang dan binatang. Ini tunggal. Ya, jadi jamak ini bukan she, he, it. Sebentar ya. Tapi kalau jamak itu setahuku kok bentuk kata benda ya. Betul. Kalau one book, two books, ya tunggal dan jamak. One girl, satu gadis, two girls pakai S. Jangan sampai girls-nya nggak pakai S teman-teman ya. Yang betul two girls. Kalau nggak pakai S, tugel. Wah, tugel itu potul bahasa Jawa teman-teman ya, putus. Nah itu kata benda betul. One boy, three boys betul kata benda. Nah kalau kata kerja itu mana ada bentuk tunggal jamak? Loh selalu teman-teman. Ya. Nah jadi yang dimaksud jamak itu bukan she, it. Ya, jadi I, you, we, they itu dianggap jamak. Ya, she, it ini orang ketiga tunggal. Masih ingat harus nambah S dulu teman-teman. Ya, misalkan I drink, kalau she, it drinks, nambah S itu harus teman-teman. Oh, jadi kata kerja jamak itu pengertiannya bukan she, it, yes. Ya, I go, kalau she goes, nambah S kan. I am, kalau she is, nah itu loh. Ya, jadi she, it ini tunggal, orang ketiga tunggal, ya. Nah, jadi jamak itu intinya bukan she, it, gitu aja deh, ya. Nah, kita lihat contohnya. Both the man and the woman were my classmates years ago. Ya, jadi kedua-duanya, yaitu si pria dan si wanita itu adalah teman sekelas saya bertahun-tahun yang lalu, waktu masih sekolah dulu ya, mungkin SD atau SMP gitu. Nah, kalimat di atas berasal dari dua kalimat yang dihubungkan, yaitu ya, jadi selalu asalnya dua kalimat teman-teman. Nah, dua kalimat itu asalnya ini teman-teman. The man was, satu kan, kalau dua were gitu kan ya. The man was my classmate, tidak pakai S karena orangnya satu ya, years ago. Jadi pria itu adalah teman sekelas saya bertahun-tahun yang lalu. The woman, ya, yang perempuan ini was my classmate 2 years ago.
Ya, nah si wanita itu adalah teman sekelas saya juga bertahun-tahun yang lalu. Ini tunggal karena kan 2 kalimat kan. Nah, jadi kalau digabung, lah ini jadi both the man and the woman jadi were. Jadi kalau sudah pakai both dan and itu tidak mungkin was. Kalau pakai to be lampau were. Kalau yang present tense tidak mungkin is, pasti are. Ya, nah ini ya. Jadi kita tahu bahwa 2 kalimat dihubungkan ya. Ini khusus kata penghubung both titik-titik and titik-titik yang berarti kedua-duanya titik-titik dan titik-titik ya, itu mesti gandeng teman-teman ya. Nah ini perlu penjelasan lebih lanjut karena bisa menghubungkan subjek dan bisa juga menghubungkan objek teman-teman ya. Nah ini kita lihat, perhatikan contoh bagaimana dua kalimat di bawah ini dihubungkan ya. Nah, sehingga menjadi satu kalimat ya. Nah, perhatikan juga kata kerjanya yang selalu bentuk jamak. Jangan lupa ya, both and itu selalu bentuk jamak. Ingat, bentuk jamak itu bukan she, he, it, gitu aja gampang-gampangannya. Oh, jadi I itu bukan jamak. Loh, I itu tunggal, tapi bukan orang ketiga tunggal, teman-teman. Ya. Yang dimaksud tunggal itu orang ketiga tunggal, teman-teman. Ya. 1. Menghubungkan subjek. Nah, ya, menghubungkan subjek kita lihat. The new house looks, pakai S ya, harus. The new house dianggap it ya. Jangan lupa teman-teman ya. Begitu si he, it, kata kerja nambah S itu harus. Kalau itu masih lupa, berarti Inggrisnya belum bagus ya. Karena si it nambah S itu harus ya. Nah, ini, jadi the new house looks very luxurious. Ya, jadi rumah baru itu kelihatan sangat mewah. This imported car looks very luxurious too. Ya, nah mobil import ini ya kelihatan sangat mewah juga. Ya, nah jadi rumah baru itu mewah, yang mobil import ini juga mewah. Nah kita gabung sekarang. Both the new house and this imported car. Nah, 2 kan sekarang ya. Nah, lagi ya. Both the new house and this imported car. 2 kan. Maka look-nya enggak pakai S, teman-teman. Kok gitu? Yang pakai S kan cuma si it. Ya. Nah, look very luxurious. Sudah lebih pendek kalimatnya, ya. Oh, jadi kalau tadi itu look pakai S karena 1 rumah dianggap it, mobil import ini juga it. Tapi kalau sudah digabung kedua-duanya, rumah dan mobil ini 2, look-nya tidak pakai S, teman-teman. Ingat ya, yang tambah S cuma si it. Sekali lagi saya tegaskan, kata kerja untuk both dan and ini selalu bentuk jamak. Ya. Kita lihat contoh yang kedua. I am curious. Curious ini ingin tahu. Ya. Jadi gitu loh, kepo itu loh ya. I am curious to know who the doer is. Doer ini apa? Kok tidak pernah dengar ya? Nah ini teman-teman sekarang dengar kan? Arti adalah untuk membentuk jadi pelaku ya. Jadi misalkan read, reader, pembaca. Write, writer. Sing, singer. Do ini kan melakukan. Nah doer pelaku. Ada ya, tinggal nambah R aja. Eat, makan. Eater, pemakan. Ya, nah jadi doer pelaku. Ya, kalau worker pekerja beda teman-teman. Ya, ini pelaku ini. Ya, jadi I am curious to know who the doer is. Ya, jangan lupa ya, jangan who is the doer loh ya. Who di sini bukan bentuk bertanya, tapi kata penghubung teman-teman. Ya, nah terus. Your sibling, ingat ya, sibling itu bisa brother, bisa sister. Bahasa Jawanya dulur. Dulur itu bisa laki, bisa perempuan ya. Your sibling is curious to know who the doer is too. Kalau perlu tambah itu boleh ya, atau is also curious sama ya. Nah, ini digabung sekarang. Both I and your sibling are curious to know who the doer is. Oh, pakai R ya kan 2 kan, ya. Jadi kalau I am tadi I am,
terus your sibling is, nah ini kan sendiri-sendiri. Tapi kalau sudah digabung, both I and your sibling are, harus jamak selalu ya, are curious to know who the doer is ya. Sama dengan dibalik sekarang, both your sibling and I are. I pakai are masa ada ya? Loh, I pakai M teman-teman. Tapi ini kan bukan I loh, tapi your sibling ya, kedua-duanya. Your sibling and I pakai are ya. Curious to know who the doer is. Oh, jadi kalau both and itu pasti jamak ya? Pasti teman-teman ya. Nah, kita lihat sekarang yang kedua, menghubungkan objek ya. Ini. Satu. The person wants to buy your old house ya. Jadi orang itu ingin membeli rumah tuamu. Terus he ini pengganti dari the person ya. Nah, bahasa Inggris tidak boleh diulang-ulang kan ya. Nah, he wants to buy this small hotel too. Ya, dia ingin membeli hotel kecil ini juga. Karena jajar teman-teman ya, berjajar gitu. Jadi kalau beli rumahmu dan hotel ini dilebur jadi satu, wah nilai tanya bisa naik ya. Karena luas sananya. Nah ini digabung. The person wants to buy. Si jangan lupa nambah S ya. Nah ini yang beda kan objeknya. Jadi kita sekarang menggabungkan objek ya. Jadi the person wants to buy both your old house and this small hotel. Ini lebih gampang teman-teman ya. Kalau menghubungkan objek kan enggak, kata kerjanya enggak ngerubah-ngerubah kan ya. Kata kerjanya ikut yang depan ini ya. Contoh kedua, I am thinking about the profit. Saya sedang memikirkan tentang cuannya, keuntungannya ya, profitnya. Nah, I am also thinking about the risk. Saya juga sedang memikirkan tentang risikonya ya. Nah, ini kalau digabung, nah ini subjeknya satu ya, ini saya, ini juga saya. Nah yang beda kan ini objeknya, profit dengan the risk kan. Nah kita menggabungkan objek. Nah jadi I am-nya tetap teman-teman ya. I am thinking about both the profit and the risk ya. Jadi saya sedang memikirkan tentang kedua-duanya, cuan ya, keuntungan ya, dan risikonya. Nah memadai nggak? Cuannya besar, risikonya kecil, wah ya berani teman-teman. Tapi kalau keuntungannya kecil, risikonya besar, wah pikir-pikir dulu dong. Gak nyucuk orang bilang ya. Nah ini wise words, kata bijak, kita lihat ya. Both health and money are important for everybody's life. Betul nggak teman-teman? Ya. Jadi both ya. Jadi kedua-duanya, kesehatan dan uang. Oh gitu ya, oh iya dong. Uang penting, kesehatan penting. Mana yang penting? Dua-dua. Ya, jadi kedua-duanya, kesehatan dan uang itu penting untuk atau bagi everybody's life, kehidupan setiap orang. Betul nggak teman-teman? Health, oh kalau milih health dulu, health is number one. Ya, money number two lah. Ya, nah jadi kedua-duanya, kesehatan dan uang itu penting ya, penting bagi bagi kehidupan setiap orang. Jangan lupa ya, everybody's apostrophe S ini bentuk kepunyaan ya, kehidupan setiap orang. Nulisnya jangan lupa everybody disambung ya. Lu ada everybody dipisah. Dulu pernah saya ajarkan ya, kalau everybody dipisah artinya bukan setiap orang tapi setiap mayat teman-teman ya. Karena bentuk lengkapnya itu every dead body, dead-nya dibuang, maka tulisannya dipisah. Jangan lupa ya, alah cuma beda sedikit, tulisannya beda sedikit, artinya beda banyak. Ya, jadi kalau everybody ini sama dengan everyone, tulisan disambung. Tapi kalau everybody dipisah, setiap mayat, tidak ada everyone dipisah. Ya, oh jadi bedanya banyak ya, banyak teman-teman ya. Jadi jangan lupa, bingung mau ngawur, sambung, karena everybody itu jarang kita ngomong setiap mayat teman-teman ya, kita ngomong ya setiap orang lah. Oke? Nah jangan lupa ya, jadi kedua-duanya, kesehatan dan uang penting bagi kehidupan setiap orang. Oke? Nah teman-teman, kita telah selesaikan video ke-102, yaitu conjunction part 5 ya, bagian kelima, yaitu tentang both titik-titik and titik-titik
Ya, cuman satu kata penghubung, tapi penjelasannya agak panjang. Nah, teman-teman tentunya lain kali supaya lebih bagus, teman-teman berlatih sendiri buat kalimat. Ya, pakai both and, menghubungkan atau menggabungkan subjek dan menggabungkan objek. Ini lebih seni loh teman-teman, daripada dua kalimat berdiri sendiri-sendiri gitu. Ya, well my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye. We will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Yongki English School. Goodbye and see you again.